Mau jadi GRC spesialis tapi bingung mulai dari mana? So, ini adalah roadmap praktis, tahap demi tahap. Kita akan fokus pada skill yang konkret, output yang bisa masuk portofolio kamu dan relevan dengan kondisi di Indonesia. Jadi simpan video ini karena ini adalah peta karir GRC kamu. Fokus pertama, pahami realita kerja GRC. Ini bukan soal tools yang canggih, tapi tentang komunikasi lintas tim. Coba ikut satu saja meeting resiko sebagai pengamat. Output pertama kamu adalah buat ringkasan satu halaman tentang alur proses GRC yang kamu bisa amati. GRC butuh paham bahasa teknis, pelajari dasar-dasar seperti TCP/IP dan cara kerja operating system. Coba buat lab virtual sederhana dengan virtual machine. Saat ada error, jangan panik, catat solusinya. Itulah catatan troubleshooting pertama kamu yang sangat berharga. Masuk ke inti keamanan, pahami CIA triad, confidentiality, integrity, availability. Prakteknya, coba audit semua akun online kamu, aktifkan multi-factor authentication dan terapkan least privilege. Outputnya adalah daftar kontrol dasar yang kamu terapkan untuk diri kamu sendiri. Framework seperti NIST atau ISO 27001 adalah bahasa universal untuk bicara resiko ke manajemen. Jangan hafalkan semuanya, tapi coba ambil satu saja proses bisnis, misalnya penerimaan karyawan baru, lalu petakan kontrol keamanan apa saja yang relevan. Jadi ini akan jadi matriks kontrol pertama kamu. Resiko itu bukan sekedar kayaknya bahaya, kita harus bisa mengukurnya. Pahami beda inherent risk atau resiko asli dan residual risk atau resiko setelah adanya kontrol. Prakteknya, buat register resiko sederhana di Excel untuk 3 hingga 5 potensi masalah di tim kamu. Compliance atau kepatuhan itu bukan untuk jadi polisi, tapi strategi bisnis untuk membangun kepercayaan nasabah. Latih skill evidencing atau cara mengumpulkan bukti. Buat checklist audit sederhana untuk satu kebijakan, misalnya kebijakan password, dan lihat apakah bukti di lapangan sudah sesuai. Ini adalah NIST Cyber Security Framework versi 2. Ada 6 fungsinya: govern, identity, protect, detect, respond, and recover. Ini adalah siklus hidup manajemen keamanan. So, pahami alurnya. Halaman ini adalah referensi wajib loh, jadi bookmark sekarang ya. Kebijakan yang baik itu bisa dieksekusi, jadi bukan cuma jadi dokumen pajangan. Coba deh buat satu draft kebijakan sederhana, misalnya kebijakan akses data karyawan. Fokus pada bahasa yang jelas dan langkah yang bisa diikuti, jadi bukan jargon yang rumit. Percaya nggak, keamanan kita ini sering sekali bergantung pada keamanan vendor. Jadi kamu harus mempelajari cara melakukan due diligence. Buatlah kuesioner singkat dengan 5 pertanyaan keamanan kunci untuk setiap calon vendor yang akan dipakai oleh tim kamu. Ini adalah dasar dari manajemen risiko pihak ketiga. Di era undang-undang PDP, privacy jadi kunci. Jadi latih skill data mapping, pilih satu aplikasi internal, lalu coba petakan data pribadi apa yang akan dikumpulkan, di mana disimpannya, dan siapa yang bisa akses data tersebut. Visualisasikan alur datanya dan inilah output yang sangat dicari perusahaan. Ini adalah ISO 27001 yang merupakan golden standard dari keamanan informasi. Fokus pada Annex A, yang mana ini dianggap sebagai menu kontrol keamanan. So, kamu tidak harus menerapkan semuanya, tapi kamu harus tahu pilihan apa saja yang ada. Jadi buka dan biasakan diri dengan istilah-istilahnya. Tools GRC membantu otomatisasi, jadi bukan solusi ajaib. Sebelum melamar kerja, manfaatkan demo atau versi sandbox gratis yang ditawarkan oleh vendor. Buat catatan perbandingan sederhana, apa kelebihan dan apa kekurangan masing-masing tools tersebut untuk sebuah studi kasus. Nah, tugas akhir GRC adalah menerjemahkan data teknis menjadi insight bisnis. Pelajari cara membuat Key Risk Indicator atau KRI. Coba rangkum semua temuan resiko kamu dalam satu slide presentasi yang fokus pada tren dan dampak bisnis. Ini skill yang akan membuat kamu sangat menonjol di kalangan teman-teman. Oke, roadmapnya sudah ada. Sekarang eksekusi. Pilih deh satu stage aja untuk difokuskan minggu ini. Buat outputnya lalu ceritakan proses belajarmu di LinkedIn. Siapa tahu ada mentor yang melihat. So, tahap mana yang akan kamu mulai duluan? Yuk, tulis di komentar.